Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Juan di video responsi untuk mata kuliah Data Structure. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi HIP ya. Kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, kalau dari teori, HIP itu mirip kayak tree. Jadi dia bentuknya itu kayak tree. Tapi kan kalau tree itu kan dia menggunakan jadi menggunakan kayak linked list gitu ya. Jadi ini ada left-nya, ada right-nya gitu kan. Ini dia pakai pointer. Nah, sedangkan HIP itu biasanya pengimplementasiannya itu pakai array. Nah, kalau HIP sendiri itu jadi HIP itu cara masukinnya kayak tree. Kan kalau binary tree itu kan misalnya ada 17 gitu kan, masuk ke kiri itu kan kalau lebih kecil kan, berarti kalau 15 misalnya masuk ke kanan itu kalau lebih besar. Nah, kalau tree itu kan masukinnya sesuai ya, 17 berarti selanjutnya ke sini. Di sini bisa aja 19. Terus masukin lagi ke sini. Nah, konsep heap itu mirip kayak konsep tree. Jadi dia masukinnya sesuai tata letaknya. Jadi kalau misalnya kita mau masukin ya, anggap kita punya indeks, gitu kan, indeks gitu kan. Ini dimulai dari 0 kan ya biasanya. 0 berarti ke kiri, berarti masukinnya itu selanjutnya gitu, indeks ke satu itu. Berarti di kiri satu, terus masuk lagi 2, masuk lagi sini 3, ke sini 4. Nah, itu untuk insertnya ya. Jadi langsung masuk gitu. Nah, coba kita langsung masuk aja ke codingnya gitu kan. Tadi kan codingnya gini ya, berarti codingnya kita cuma butuh, sebenarnya nggak butuh apa-apa, cuma studio data doang. Ini kita save aja Hipify ya, Hipmax. Anggap kita belajar Hipmax dulu ya, nanti kita langsung masuk Hipmin. Karena Hipmax dan Hipmin itu cuma ganti tanda doang sebenarnya. Jadi aku ulang dari awal. Jadi Hipmax itu tujuannya itu misalnya ada angka 17 gitu kan, masuk 19 nih. Nah, ini kan 17 itu kan root, masuk 19. Nah, 19-nya itu bakal nanti jadi root gitu. Jadi angka terbesar kan kita lagi ngomongin maksib ya. Maksib berarti angka yang terbesar akan menjadi root, berarti 19 17 nanti. Berarti kalau misalnya kita min heap berarti misalnya 19 17 nih. Kalau min heap itu angka terkecilnya bakal jadi root, berarti 17 bakal jadi root, jadi 17 bawahnya 19. Nah, itu maksib min heap, cuma beda gitu doang. Nah, berarti yang pertama kita butuhkan yang tadi aku bilang ya, tadi kan pengimplementasiannya pakai array ya. Berarti kita bikin array, ya udah array maksib gitu kan. Nah, arraynya terserah kalian mau ngasih berapa. Aku di sini ngasih 100 ya. 100-nya ini aku define. Jadi biar nggak usah susah-susah gitu. Eh, Maksa sih kan. Di ini aja lah. Maksudnya 100 ya. Maksa gitu kan. Aku punya 100 array integer maksib gitu kan. Nah, di sini aku bikinnya itu global. Terus kita juga bikin yang tadi kan input si datanya itu kan masing-masing satu-satu gitu. Pertama di 0, nanti masuk lagi di 1. Berarti kan ini masuknya urutan ya. Berarti kita butuh angkanya ini. Kita ada di mana? Nah, karena masih kosong kita set misalnya eh, position, misalnya size ya. Sekarang kita ada di 0 ya. Kita lagi ada di 0. Nah, nanti kalau mau misalnya ngisi, nanti kita naikin jadi misalnya ini jadi 1. Berarti kita ada di sini sekarang. Kita insertnya di sini gitu. Nanti insertnya di 2. Nah, kayak gitu. Nah, sebelum itu aku mau ngejelasin nih. Kalau di sini kan berarti kalau kita lanjut ini ada 3, terus ada 4 ya. Ini ada 5,
indeksnya 5, ini ada indeks 6. Kalau dari sini kalian bakal ngelihat polanya nih. Ini 0 ke 1. Berarti ini kan parent ya, parent 0 ke 1 berarti gimana tuh? Ke 1 sama ke 2. Kalau kalian lihat ini polanya itu kalau misalnya indeks pertamanya 0, itu kalian tinggal kali 2, kali 2. Terus untuk ke kiri itu plus 1. Sedangkan untuk ke kanan kali 2 plus 2. Ya, misalnya 1 kali 2 2 ya. Plus 1 untuk left child, berarti 3. Nah, terus kalau ini kali 2 2. 2 plus 2 untuk right child gitu. 4 ya benar kan? Nah, beda lagi kalau indeksnya kalian dijadiin 1. Gitu kan, 1. Berarti 1, ini 2, ini 3, ini 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ini beda lagi. Kan tadi aku kali 2 plus 1. Nah, kalau ini cukup yang kirinya itu kali 2 aja. Kali 2. Kan 2 ya bener. Yang kanan ya kali 2 plus 1. Nah, coba 2 ke 4. Kali 2 doang ya. 2 kali 2 4. Kelima 2 kali 2 4 plus 1. Hasilnya 5 ya. Sama. Bedanya itu untuk rumusnya nanti. Nah, sekarang kita simpen ya. Berarti untuk left gitu kan. Aku ketik dulu left. Itu untuk yang dimulai dari 0, indeks 0, berarti left-nya itu kali 2 ke 1. Sedangkan untuk right-nya itu kali 2 plus 2 ya. Nah, ini kita simpan aja di sini. Sekarang kita lanjut coding ya. Berarti kita butuh yang namanya in main kan. Jangan lupa return 0. Nah, kita udah nyiapin array-nya, kita udah tahu size-nya. Kita langsung aja insert ya. Insert misalnya 5 gitu ya, insert 5 gitu. Nah, insert 5 ini kan berarti kita harus ada function ya. Udah kita functionin void insert ya. Nah, anggap aja insert not ya. Insert not. Terus kita butuh value-nya ya kan. Ya udah value-nya. Nah, terus kita gimana tuh? Kan tadi misalnya size-nya 0 nih. 0. Berarti kan belum ada apa-apa ya. Kita berarti tinggal masukin aja kan caranya. Kalau 0 ya masukin. 1 masukin. 2 masukin. Ya kan? Ya udah berarti tinggal apa? Tinggal masukin maksib kemana? Ke size. Karena kita mulai dari 0 lah. Berarti maksib ke size itu mana value. Nah, ini kita udah masukin ke array. Nah, terus tadi yang seperti aku bilang, misalnya ada 5 gitu kan, ada 3. Ini kita bicara maksib gitu kan. Ini ada 3, ada 2. Nah, terus di sini ada 7 nih. Nah, ini kan berarti harus dinaikin gitu. 5 ke 3 ke 2, 3 ke 7. Nah, ini kan harusnya 7-nya itu di paling atas kan. Ya, berarti kita harus ubah-ubah nih. 7 ngecek atau enggak misalnya nanti 7 naik ke atas nih. 7 ngecek bapaknya lebih kecil dia itu lebih kecil dari bapak dia lebih besar dari bapaknya enggak? 7 lebih besar dari 3 kan. Nah, harus berarti sebenarnya 7 itu enggak di sini. Tapi tuker nih 7 sama 3. Harusnya 7-nya di sini. Nah, terus kita ngecek lagi nih 7 bapaknya 5 kan. 7 kan lebih besar dari 5 kan. Ya udah berarti 7 itu seharusnya nggak di sini. Harusnya di 5. Berarti ini jadinya 5 7. Nah, ini baru heap maksib yang benar. Berarti kalau misalnya kita masuk 8 gitu kan. Ada 8 kan. Nah, ini kan tadi kan cek bapaknya. Ini juga sama. Cek bapaknya 8. Berarti ini harusnya 8 di sini. Cek 7 atau 8 lebih besar dari 7. Ya udah, berarti di sini harusnya ini 8, ini 7, ini 5 gitu. Kita harus ganti-ganti ya. Jadi kalau tadi harus diganti gitu, masuk 8 ganti
harus di balance gitu. Nah, itu gimana balance-nya? Berarti kan tadi aku udah bilang ya, kalau misalnya si hip-nya itu, hip yang kita ini itu lebih besar dari bapaknya, orang tuanya, parent size ya. Eh, dari max hip bapaknya, parent size. Nah, karena ini nanti size-nya itu kita nggak boleh ubah-ubah, kita masukin dulu nih position gitu. Pos aja ya, pos itu size. Karena tidak boleh diubah. Jadi kita ganti jadi pos. Nah, ini kan kita mau cari tahu bapaknya gitu kan. Nah, ini parent ini kita bikin function lagi. Tadi ini anggap 0 ya. Ini kan indeksnya 0, 1, 2, 3. Terus kalau kita masuk lagi misalnya 1 ya. Ini berarti indeksnya itu 4. Nah, kalau kalian lihat nih di sini, 4 itu gimana cari-cari bapaknya. Kalau cari bapaknya ya, kita tinggal kalau dia anak kanan, kalau dia anak kanan, eh kita nggak perlu lihat anak kanan ya. Misalnya kita masuk lagi ya, misalnya masuk min 2 aja, kita masukin min ya. Ini berarti kan 5 sama 6 ya. Ini kalau kalian tahu, kalian sadar, ini anak kanan itu semuanya genap. Eh, ini anggap ini anak kanan gitu ya. 0 genap, genap, genap. 4 genap juga. Anak kanan itu selalu genap. Berarti jika genap, kita cukup dibagi 2 plus 1. Tapi kalau anak kiri kan ganjil tuh. Jadi kita bagi 2 aja. Kalau misalnya 3 bagi 2 kan integer ya. Berarti jadi 1,5 itu dia auto pembulatan ke bawah jadi 1. Nah, berarti untuk mencari tahu dia itu parentnya berapa, kita tinggal bikin function lagi untuk cari posisi bapaknya, posisi orang tuanya gitu. Nah, karena kita butuh integer post ya. Nah, jadi tapi setelah kita pikir-pikir nih, anak kanannya kan genap ya. Kalau kalian misalnya di nol nih, ini bukan plus satu ya, bentar. Ini kan tadi aku bilang bagi 2 plus satu. Nah, salah-salah. Ini 6 ke 2 kan. 6 ke 2. Itu caranya tuh bagi 2 min satu salah ya. Bagi 2 min satu. Nah, itu untuk cari bapaknya, parentnya. Tapi kalau misalnya di nol nih, nol. Kan tadi aku bilang caranya bagi 2 min satu ya. Berarti nanti hasilnya nol bagi 2 itu kan. Nol min satu. Jadi hasilnya itu indeksnya min satu. Nah, ini pengecualian. Berarti kalau misalnya nol, ya, jadi kalau misalnya kita ngasih post gitu kan, kalau if indeksnya itu nol, tapi kita return nol aja gitu. Return biar lebih bagus return postnya kita balikin lagi. Nah, terus selanjutnya kita bikin nih integer misalnya eh, parent post. Kita pengen tahu parent postnya di mana. Ya udah. Tadi seperti yang aku bilang, kalau misalnya dia left child itu berarti ganjil. Ya udah. If postnya, ikan nggak kalau ganjil itu di modulus 2 hasilnya nggak nol. Nah, berarti kalau ganjil kita returnnya apa? Returnnya ya, oh ini nggak usah parent post ya. Returnnya itu, oh berarti ini else if aja. Else if, berarti kalau misalnya dia ganjil, ya dia ganjil berarti kita returnnya apa nih? 3 bagi 2. Berarti cuma post dibagi 2. Berarti sisanya kalau genap dia kita return post dibagi 2 terus kita kurangin satu gitu. Biar lebih bagus ini sebenarnya udah ada kurungan biar lebih bagus aja. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita cek dulu ada yang salah nggak? Ada yang ada ya.
Nah, terus kita lanjut lagi nih. Selama dia lebih besar, berarti misalnya ini kita ulangi lagi, back. Tadi yang 7352 ya. Ini gimana caranya? Ini 7 bakal cek sama bapaknya gitu kan. Terus nanti bakal nge-swap gitu. Jadi ini dia bakal jadinya tiganya di bawah gitu kan ketukar. Berarti kita butuh function swap gitu kan. Terus ini kita juga kalau ngecek kita swap gitu kan. Swap si orangnya yang kita ini ya. Kita cuma butuh posisinya aja gitu kan. Kita butuh posisi si ininya, posisi sekarang, posisi si kalau kita ulang tuh posisi si tujuhnya ya. Posisi tujuhnya, itu posisi tujuhnya terus posisi si bapaknya, parentnya. Udah parent pos gitu. Anggapan kita bikin bintang nih, bandingin sama tiga set gitu kan. Bandingin sama orang tuanya, bapaknya gitu kan. Oh beda, ditukar kan? Ditukar berarti ini seginian bintang sama tujuhnya, dia bakal tukar sama tiga nih. Berarti kan ini indeksnya bakal nyusul ya. Indeksnya bakal nyusul. Ya udah. Berarti kita butuh indeksnya nih. Indeksnya kita ubah. Si indeks yang sekarang ya, kita ubah jadi indeks bapaknya gitu. Nah, terus kita bikin function swapnya nih. Kalau function swap itu kan berarti kita cuma butuh posisi satunya sama posisi duanya. Posisi sekarang sama posisi bapaknya gitu kan. Ya udah kita tinggal swipe biasa. Integer type kita masukin ke si maksib ke yang sekarang gitu kan. Karena ini berarti anggapannya kita ulang lagi ya. Berarti 7 ini nanti kita bakal time 7 gitu kan. Ya. Terus habis itu kita ubah nih. Jadi anggapannya si 7-nya ini bakal hilang jadi 3 nih. Jadi gini, 7 nanti jadi 3 gitu. Jadi ada 2 yang 3 ya. Udah gitu, kita ubah si oh ya. Tadi kan masukin time, terus kita ubah si 7-nya jadi 3. Berarti kita ubah si maksib ke pos pos satu itu berarti yang tadi 7 kita ubah jadi 3 pos 2 bapaknya ya. Nah, habis itu bapaknya ubah jadi si time gampang ya. Pos pos 2-nya bapaknya jadi time. Nah, maka dari itu ini bakal jadi tiganya ganti jadi yang kita. Nah, habis itu kan ininya harus diubah ya. Nah, makanya kita tadi ada coding yang ini pos. Jadi pos sekarang itu bintang itu adalah bapaknya. Jadi bintangnya naik gitu. Nah, udah bener ya. Nah, tapi kan kalau misalnya itu kan kalau satu ya, kalau misalnya 7 punya bapak lagi, 5 kan dia harus muter lagi ya. Harus muter lagi, 7 naik lagi, 7 naik lagi ke sini kan. Bentar. 7 naik lagi ke sini. Tukerin 5. Nah, berarti kita harus melakukan perulangan. Nah, ya udah berarti kita tinggal looping. Jadi kita selama dia lebih besar, tinggal di bawah aja. Nah, tapi kan ini ada kenapa while gitu kan? Kan ada kemungkinan di atas gitu. Nah, berarti kalau misalnya di atas kan kita tadi di indeks ke 0 gitu ya, indeks ke 0. Ini kan tadi kalau 0 aku returnnya 0 kan. Aku returnnya 0 berarti kalau aku returnnya 0 berarti kan dia 7 sama dengan 7 gitu. 7 yang lebih besar dari 7 nggak? Dicek. Nah, berarti udah nggak mungkin. Jadi codingnya gini. Nah, setelah ini kan
udah beres ya, udah beres insert. Berarti kan nambah kan ya, nambah si ini ya. Si jadi kalau misalnya kita insert di nol, berarti nanti kita insertnya di satu. Berarti ya udah, selesai ini kita bakal naikin plus plus plus. Nah, kayak gitu ya. Atau enggak kita bisa kayak gini. Ini kan pos, ini kan size gitu. Plus plus plusnya di sini bisa, biar lebih menghemat aja. Nah, paling gitu. Ini untuk insert. Coba kita print ya. Kita print, kita looping aja deh. Berarti print hit ya, print hit. Berarti kita cuma print hit aja. Berarti misalnya tadi 5, tadi kita insertnya 5, 3 ya, 3. Terus tadi kita insert 2, terus kita insert 7 ya. Ini berarti harusnya 7-nya jadi root. Kita eh, print hit, kita print hit terus satu-satu ya biar kelihatan. Terus kita gecarin deh. Nah, sekarang kita coba print hit itu cuma kita pakai looping ya. Dari 0, kita kan mulai dari 0 ke 0 sampai selesai. Jadi selesai itu berarti misalnya masuk 1 0, terus berarti ini 1, 2, 3. Berarti kalau misalnya ini kan 3 masuk, berarti kita di 4 ya. Berarti kita cuma looping 0 sampai 3 ya. 0 sampai size. Kalau lebih kecil doang kan berarti 4-nya nggak masuk ya. Udah benar berarti. Udah terus kita print aja. Indeksnya berarti misalnya shift ke persente itu persente gitu kan. Ini berarti I, ini maksud ke I. Nah, coba kita play. Oh, ini karena aku pakai dot .c, berarti aku harus initial I-nya, berarti integer I. Nah, pertama kita masuk 5, 5 bakal jadi root. Terus kita masuk 3, berarti tadi jadi 5, ke kiri 3. Nah, terus kalau kita masuk lagi 2, berarti 2 tinggal masuk sama sebelahnya 2 gitu kan. Terus kalau kita masuk 7, jadi kalau kita masuk 7, dia bakal nge-swipe gitu kan. Jadi nanti hasilnya 75, 75, 23 kalau kita baca. Ya udah, kalau kita jalanin, nah 7 bakal jadi root. Benar ya? Ini kan indeksnya 0, 1, 2, 3. Berarti bacanya 7, 5, 2, 3. Gitu ya. Ini udah masuk insertnya. Kita udah beres nih insertnya. Oke, aku hapus dulu. Aku simpen deh ya. Jadi masuknya 5, 3, 2, 7. Oke. Terus kita ada lagi yang namanya bentuknya get max. Berarti kalau misalnya get max itu gampang sebenarnya. Kan tadi 5, 3, 2, 7 gitu kan. Nanti hasilnya jadi 7, 5, 3, 2 ya tadi ya. 7, 5, 2, 3. Nah, get max itu kita tinggal ngambil yang paling besar. Nah, nanti kalau misalnya kalian pakainya min hip, ya kan? Ya udah nanti kan paling kecil 2 ya. Berarti nanti 2 di atas gitu kan. Ya udah itu jadinya get min gitu. Yang gitu doang. Gampang. Berarti kalau get min get max ya kalian tahu sendiri gitu. Berarti get max itu berarti cuma ngambil root. Ya udah kita berarti ini aja return get max gitu kan. Integer get max. Udah berarti kita tinggal return si maksib ke rootnya. Rootnya 0 kan. Ya udah berarti kita tinggal kayak gini aja. Print as gitu kan.
max data itu persen diambil dari maxip ke diambil dari get max ya, gitu. Diambil dari get max. Berarti kalau datanya gitu, berarti dia ngambil 7. Nah, max datanya 7 ya. Nah, terus kita lanjut lagi, itu gampang ya. Terus kita lanjut ke delete. Nah, ini lumayan susah nih. Kalau delete di maxip itu, baik di maxip, baik di min heap, delete heap itu, dia ngedelete rootnya. Nah, gimana tuh cara ngedelete rootnya? Caranya, kita pindahin dulu, kita replace gitu ya, tiganya ke sini. Jadi, sekarang nanti tiganya bakal jadi dua gitu. Nah, tiganya ada dua, sekarang kita hapus ininya. Kita hapus, baru kita hapus. Ini tuh kita hapusnya indeks ke terakhir. Jadi kalau misalnya kita punya satu, nah ini kan berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, indeks terakhir kan 4. Ya udah, nanti 4 nih. Satunya bakal replace si 3. Jadi kita hapus tiganya jadi satu. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, ini kan nanti jadi satu nih. Kita hapus ini. Satunya hilang ya. Satunya hilang. Kalian lihat di sini, ini jadi bukan heap max. Nah, maka dari itu kita harus menyeimbangkannya. Gimana cara menyeimbangkannya? Kita cek anak kiri sama anak kanan. Anak kiri sama anak kanan ada yang lebih besar daripada root dari bapaknya nggak? Dari yang sekarang kita. Oh ada dong. Dua-duanya lebih besar. Nah tapi kita cari yang lebih besar lagi. Berarti kita cari yang lebih besar dari jadi kanan sama kirinya kita bandingin. Kita cari siapa yang lebih besar kiri kan. Nah berarti kita ubah sama yang kiri. Jadi 5 ganti sama satu. Satu 5. Kebalik. 5 satu. Nah kayak gitu ya. Terus kan ini satu ada yang lebih besar lagi kan. Ya udah, kiri kanannya kosong, kirinya ada. Ya udah kita tuker. Jadi ini 3, sekarang ini satu gitu. Coba ya, berarti fokus dulu. Jadi coba kita masukin 7, 5, 2, 3. Kita masukin satu ya. Kita masukin satu. Kita masukin satu. Berarti nanti dia harusnya terakhir ada satu ya. Nah, 7, 5, 2, 3, satu. Oke. Ada di empatnya ini. Bener ya? Udah sama ya. 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Terus berarti kita delete ya. Kita bikin function baru. Void dot baru. Ini nggak usah. Tadi sesuai yang udah dikasih tahu, delete node itu berarti delete yang paling tinggi. Nah, paling kita kasih integer aja ya. Kita kasih integer, dengan kasih integer. Berarti kita gimana tuh caranya tadi? Caranya itu kita sebenarnya kita nggak ngapus satunya. Kita nggak ngapus langsung gitu. Kita cuma ngeset ya hilang aja gitu nol. Kita ini kan size-nya 4 ya. Size-nya 4. Ya udah, size-nya dihilangin jadi 3 gitu. Anggapannya kita nggak baca lagi gitu si 4-nya. Gitu. Jadi itu gimana? Ya udah kita tadi sesuai sama yang tadi kita replace dulu 7-nya itu jadi satu, tapi kita set dulu nih. Kita bikin simpen gitu ya datanya, max value-nya itu si si root itu kan berarti maksib ke nol ya, root gitu kan. Tapi gimana kalau misalnya dia itu datanya cuma satu gitu. Nah itu pengecualian harusnya. Jadi kalau misalnya if size-nya itu nol, itu kita size-nya sama dengan kita size-nya min min aja.
Terus kita return si maksib ke 0 gitu. Jadi kalau misalnya saya satu gitu, eh kalau misalnya saya satu, nah kalau misalnya cuma satu berarti ya, cuma satu data gitu. Jadi pertama kita max value-nya dulu, kita save dulu si angka 7-nya ini. Berarti kita anggap MV ya, MV itu si 7 ya. Terus kita replace si 7 ini sama satu, ya udah berarti kita tinggal apa maksib ke 0 itu kita replace sama maksib ke size. Tapi kan kalau misalnya kita tadi kan kita di insert itu kita plus size plus plus ya. Berarti kan nanti kalau misalnya kita di 0 kita insert 7 gitu kan. Nah, si size itu langsung satu gitu. Berarti kalau misalnya mau size terakhir gitu, kita setnya size min satu begini. Gitu ya. Atau kalian bisa juga jadi kayak gini. Maksib min min size. Nah, gitu. Nah, habis itu kan kita berarti udah nge-replace ya. Berarti sekarang 7-nya itu bukan 7 lagi. Jadi sekarang satu ya. Nah, nanti kan kita bakal ngecek sama anak kiri sama anak kanannya. Nanti gimana tuh? Nah, ya udah berarti tinggal kayak gini. Cek anak kiri, anak kanan. Berarti kalau misalnya eh, di maksib yang sekarang maksib 0, berarti kita bikin position. Kita sekarang ada di root ya. Kita ada di root, kita ada di 0. Kita cek di maksib pos itu lebih kecil dari anaknya enggak? Nah, anaknya kita anggap kita eh, lebih kecil dari anaknya. Anaknya kita bikin function baru aja deh ya. Jadi kita tulis aja gini, live child, maksipnya itu lebih besar dari live child si pos. Jadi maksip live child ke pos gitu. Jadi di array maksip ini kita cari anaknya, anak kirinya itu lebih kecil nggak? Ada yang lebih besar nggak? Gitu. Jadi kalau misalnya gini kan 0, anak kirinya lebih besar nggak? Tapi kalau misalnya bapaknya ini punya anak, tapi anaknya lebih besar, nah kita harus ngeganti. Atau kita cek kanan juga, kalau anak kanannya lebih besar juga. Gitu. Berarti atau dimaksud ke pos itu lebih kecil daripada anak kiri, anak kanannya. Kacau gitu kan. Nah, ini kalau udah diganti. Nah, terus kita gimana cara cek anak kiri, anak kanan? Tadi yang udah kita tulis. Cara anak kiri itu kali 2 plus satu. Jadi berarti kita tinggal gini aja. Kita integer, nah, kita bikin function integer, left child gitu kan. Kita butuh integer post itu. Nah, tadi gimana tuh caranya? Kita return aja sama rumus yang ini, ya. Rumus yang ini. Itu untuk indeksnya dimulai dari 0 ya. Berarti return apa? Posisi dikali 2 per 1. Itu untuk left child. Sedangkan untuk right child, dengan right child, untuk post, kita return posisinya, kita kali 2 terus kita plus 2. Ini paling kalau mau bagus kita kurungin ya, biar lebih ngerti gitu. Ini gini, paling kita, nah, aman ya, udah aman. Nah, habis itu kita cek nih, kalau misalnya anak kirinya atau anak kanannya lebih besar, berarti kita harus tuker. Nah, tukernya itu kita harus cek juga nih, si kirinya lebih besar dari kanannya
atau kanannya lebih besar dari kirinya. Jadi berarti kita if aja. Kalau misalnya anak kirinya, ya, maksud si anak kirinya itu lebih besar daripada maksud anak kanannya. Offset. Kalau anak kirinya lebih besar dari anak kanannya, kita tukar sama anak kirinya. Tapi kita swap anak kirinya sama yang sekarang posisi kita. Pas ya. Habis itu kan satunya pindah nih, misalnya satunya pindah. Jangan lupa intinya kita kasih bintang ya. Kita ada di satu, cek kiri kanan. Kirinya lebih besar dari kanannya. Jadi berarti kita ambil kirinya. Kita tukar kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Berarti posisinya keubah juga kan? Ya udah, kita ganti juga posisinya. Pas sama kanan, sama kiri, ya kan? Jadi sebenarnya itu ditukar, tapi posisinya masih di sini. Sekarang posisinya kita ubah karena kirinya. Nah, terus habis itu kalau nggak lebih besar, berarti si anak kanannya yang lebih besar kan? Ya udah, berarti selain itu ya swap anak kanannya sama posisi kita sekarang. Maksudnya jangan lupa diubah juga. Watch out gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya di kanan ya sama, ubah aja posisinya di sini gitu. Nah, habis itu kan ada kemungkinan bisa ke bawah lagi ya. Ini 1 sama 3 masih lebih kecil gitu kan. Nah, ya udah berarti kita lanjutin pakai while. Gitu. Kita lanjutin pakai while, terus kita return si max value-nya. Return max value. Value. Nah, ini untuk delete node. Coba ya, misalnya kita tadi 5, 3, 2, 7. Berarti nanti jadi 7, tadi 5, terus ini 2, terus ini 7. Terus tadi kita insert 1 kan. Berarti nanti bakal satunya tuker sama 7. Berarti nanti jadi satu cek 5, 5 naik. Jadi 5 ini 1. Terus di sini ada 7, 5, 2. Oh ini 3 ya. Ini 3, ini 3. Salah. Terus nanti 5, 1, 1 sama 3 tuker juga. Berarti jadinya nanti 5 ya, 5. Terus di sini ada 3, terus di sini ada 2, ini ada 1. Ya gitu. Berarti kalau misalnya kita jalanin, tuh kan, kita delete gitu kan. Delete node, terus kita ternip lagi ya. Kita gecar lagi. Ya berarti, nah, 53 tadi udah 5, 3, 2, 7 jadi root. Terus tadi max data, terus kita masukin 1, kita delete 7-nya nanti berarti jadi 5, 3, 2, 1. Nah, benar ya, 5, 3, 2, 1. Nah, itu untuk delete heap. Nah, kita lanjut lagi ke selanjutnya, display. Display tadi udah swap udah ya. Swap cuma gitu doang. Display, display tadi kan print heap ya. Tapi heap ini kan sebenarnya buat sorting gitu kan. Nah, gimana cara sortingnya? Nah, dari yang aku tahu itu sortingnya kita delete-delete gitu. Jadi itu gimana? Jadi misalnya display sorted gitu kan. Nah, itu kita bakal ngorbanin si nasibnya sendiri. Dari sini sebenarnya kita bisa akalin display apa tadi? Oh, display sorted. Display sorted. Display sorted berarti kita gimana tuh caranya? Kita looping for in i. Nah, kita inisialisasi dulu i.
dari I sama dengan 0, enggak, berarti kita loop pakai while size-nya ketika size ini kan size-nya satu ya, size-nya ada data ya. Kalau kalian ingat while itu jalan ketika true. Nah, true itu kan bisa dianggap satu 2 3, sedangkan false itu 0. Jadi dia bakal looping sampai selama ada size-nya. Nah, selama ada size-nya kita delete, kita print, ya, kita print %, pasti gitu kan. Ini kita delete, delete not, gitu gitu. Kita delete not. Nah, tapi kan ini jelek ya, 5321 ini kita ketahuan kesort gitu ya, kalau misalnya tadi kita run gitu kan. Nah, ini udah jelas 5321, ini 75231. Nah, ini nanti aku mau cobain 75321 nanti jadi kalau kita baca 75321 gitu. Berarti kita jangan delete note ya, kita jangan delete note, kamu display sorted. Nah, itu gimana caranya? Nah, ketika ada size-nya, kita print, terus size-nya min-min. Nggak perlu di min-min. Karena pas kita delete, kita balik lagi ke delete, delete note, kan delete note. Di sini ada min-min size. Gitu. Jadi, otomatis ke delete ya. Udah, berarti itu cuma kayak gini, display sorted. Jadi kalau misalnya 5, kan, 75321. Nah, kita mau ngeprint secara descending gitu kan. Jadi kita ini file size. Nah, nah di sini displaynya oh, 75322. Oh, masih salah ya. Berarti kita ini salah di delete ya. Nah, di delete ini masalahnya itu karena di bagian akhirnya gitu ya. Jadi kalau misalnya udah terakhir ini kan bagian dua, dua terakhir ya. Berarti nanti hasilnya itu pasti jadi kayak gini. Ada dua, nah, dua gitu kan, satu. Nah ini kan dua satu ini kan nanti ditukar ya. Jadi ini satu satu dia bakal berubah jadi satu satu. Terus ini di delete kan. Nah habis itu tadi di delete kita ya, di delete kita ini kan ada hmm, maxiv left child lah, left child maxiv, maxiv left child. Nah di left child ini kan sebenarnya ini bukan satu ya, ini sebenarnya dua ya kan. Nah ini satu. Nah intinya ini kan dicek gitu kan. Nah di sini tuh masih ada gitu. Jadi masih ada, tadi kan kita size-nya di min-min ya. Size-nya di min-min. Sebenarnya itu nggak hilang. Jadi di sini tuh masih ada angka 2. Atau angka berapa gitu. Jadi bakal nanti ketuker gitu. Tadi kan kita awalnya 5132 ya. 5123. Nah ini duanya ini sebenarnya masih ada. Cuma kita nggak ini. Makanya ini sebenarnya ada tambahan lagi nih di while selama. Jadi kita kasih dalam kurung lagi. Kita kasih dalam kurung lagi. Terakhir nih. Dan size-nya itu lebih besar dari satu. Jadi selama size-nya itu lebih besar dari satu, dia bakal cek kiri kanannya. Tapi kalau misalnya udah satu, dia nggak usah cek kiri kanan. Nah jadi sebenarnya ini nggak perlu size sama dengan satu. Nah ini nggak perlu. Nah berarti kalau udah kayak gini, udah kita tinggal run aja. 75231. Nah terus kita sorting di delete ya. Nah bakal muncul 75321. Nah itu untuk delete. Terus kita bacanya sorted gitu. Paling sekian dari saya. Terima kasih sudah mampir ke responsi. Terima kasih.